Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema, yaitu Ramadan wa sa'atul maghfirah. Ramadan dan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Allah SWT Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana yaqul as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir." Sahih Muslim, rawahu Muslim. Salat wajib, itu salat waktu 5 waktu, dan Jumat ke Jumat yang berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dengan syarat jika tinggalkan dosa-dosa besar. Ayat tadi dalam surah Az-Zumar dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Dalam ayat tadi dijelaskan bahwa Allah melarang untuk berputus asa, melarang hambanya berputus asa dari rahmat Allah SWT. Melarang untuk mengatakan, seorang hamba mengatakan, Allah tidak akan mengampuni saya lagi karena dosa saya sudah terlalu banyak. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah SWT. Karena kenapa? Innahu la yai'asu min rahmatillahi lal qaumul kafirun. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah SWT kecuali orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya. Sampai dosa syirik juga diampuni Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat dia bertaubat sebelum meninggal dunia, sebelum sakaratul maut. Dan hadis yang barusan kita baca menjelaskan kepada kita bahwa semua ibadah yang kita lakukan adalah penghapus dosa. Baik salat 5 waktu, Jumat, kemudian puasa Ramadan adalah penghapus dosa. Yang dimaksud di situ adalah dosa-dosa kecil. Idza ijtunibal kaba'ir atau idza ijtanabal kaba'ir. Dengan syarat ditinggalkannya dosa-dosa besar, atau kita menjauh dari dosa-dosa besar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, dalam ayat ini juga memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada dosa. Tidak ada dosa jika ditimbang dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertaubat dari suatu dosa, maka seakan-akan dia tidak mempunyai dosa sedikit pun. Dihapus semua dosa-dosanya. At-taubatu tajubbu ma qablah. Kama qala. Taubat itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Karena kenapa? Sudah fitrah manusia, anak Adam. Itu diberikan tabiat untuk banyak berbuat dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kullu bani Adam khata' wa khairut khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu, setiap manusia pasti banyak berbuat salah. Dan orang yang paling baik di antara orang-orang yang banyak berbuat salah adalah orang yang banyak bertaubat. Ini sudah kodrat manusia untuk berbuat dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut. Ada yang sifatnya harian, sebagaimana yang kita bacakan hadis tadi. Ada sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsan." Ini berkaitan dengan salat 5 waktu. Bagaimana pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan rumah kalian, dia mandi setiap hari 5 kali di sungai tersebut? Ma taqulu dzalik yubqi min darani? Apa pendapat kalian? Apakah itu cukup untuk menghilangkan kotorannya? Qalu la yubqi min daranihi syai'a. Atau apa pendapat kalian? Apakah masih ada kotoran mereka? Apakah masih ada kotoran orang tersebut jika mandi di depan rumahnya 5 kali sehari, 5 kali sehari semalam? Para sahabat menjawab, la yubqi min darani syai'an. Tidak akan tersisa, tidak akan ada kotorannya sedikit pun jika dia melakukannya. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadzalika mithlus salawatil khams. Seperti itulah permisalan salat 5 waktu yang dilakukan. Yamhullahu bihal khataya. Allah menghapuskan dosa-dosa dengan salat itu. Ada juga ibadah yang sifatnya satu pekanan, seperti Jumat, sholat Jumat. Dan termasuk keutamaan sholat Jumat adalah Allah mengampuni dosa seorang yang melaksanakan sholat Jumat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah. Tak seorang pun yang mandi di hari Jumat, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, dan dia bersuci semampunya, wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi, kemudian dia memakai minyak wangi yang ada di rumahnya, tsumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid, dan sampai di masjid dia tidak merangsek masuk di dalam shaf yang sudah rapat sehingga memisahkan 2 orang yang sedang duduk. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat tahiyatul masjid. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam, kemudian dia diam ketika imam berkhutbah, tidak berbicara, tidak membuat kesibukan yang lain, tidak main HP. Tidak ada kesibukan yang lain. Yansit, dia mendengar dan diam. Illa ghufira lahu bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Orang yang seperti ini Allah akan ampuni untuk dia dosa-dosanya antara Jumat, ya, antara Jumat tersebut dengan Jumat yang lain. Jadi antara 2 Jumat diampuni dosanya jika dia melakukan suatu dosa di antara kedua Jumat tersebut.
Jamaah sekalian rahimakumullah, ada juga amalan atau ibadah yang sifatnya mengampuni dosa, yang sifatnya sanawiyan, tahunan. Itu seperti puasa Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, man shama ramadhana man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajahahu 'anil nari 70 kharifa. Siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah SWT fi sabilillah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sebanyak 70 kharifa. Ya, 70 kharif. 70 masa. Luar biasa, dijauhkan sejauh-jauhnya oleh Allah SWT dari api neraka. Dan termasuk keutamaan berpuasa juga, orang yang berada di bulan Ramadan mendapatkan ketiga-tiga keutamaan yang kita sebutkan tadi. Diampuni dosanya karena melaksanakan sholat 5 waktu, dihapus dosanya dalam setiap harinya, kemudian setiap pekannya yaitu Jumat, dan dia mendapatkan pengampunan dosa disebabkan dia melaksanakan di bulan Ramadan. Dan dia dapatkan semua itu di bulan Ramadan. Dia dapatkan semuanya di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Demikian kaum muslimin dan muslimat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lana warhamna, semoga Allah mengampuni kita dan menyayangi, mengasihi kita semua. Wa'afina wa'fu anna wa akrimna bi fadlika wa judika wa mannika wa karamika ya arhamar rahimin. Dan memberikan keutamaan kepada kita. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pemberi dan Maha Penyayang. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.